Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview broker forex TMGM ya guys ya. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker TMGM. Kemudian kita juga udah membahas bagaimana cara depositnya, cara withdrawnya. Nah, kali ini kita akan bahas lebih detail ya, apakah broker forex TMGM ini itu layak digunakan atau tidak. Nah, saat ini saya udah berada di halaman website resmi dari broker forex TMGM-nya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail juga tentang broker TMGM ini, untuk link websitenya udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi kalian bisa langsung kliknya dan kalian nanti akan diarahkan ke halaman websitenya ini. Nah, oke. Nah, di sini kita akan coba lihat terlebih dahulu ya, berapa sih skor yang didapatkan oleh broker TMGM ini di website WikiFX. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, mereka mendapatkan skor 7,5 ya. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwasannya broker TMGM ini itu adalah broker forex yang berasal dari negara Australia, dan mereka itu udah beroperasi kurang lebih 10 sampai 15 tahun ya. Jadi bisa dibilang nggak terlalu lama dan juga tidak terlalu baru ya. Jadi bisa dibilang ini broker ya pertengahan lah ya. Dan kalau kita scroll ke bawah, di sini kita juga bisa melihat lisensi ya, ataupun regulasi yang dimiliki oleh si TMGM ini. Nah, di mana dia kan berasal dari negara Australia dan dia juga udah terregulasi di ASIC ataupun regulator asal Australia. Artinya, secara regulasi lokal ya, TMGM ini itu udah terregulasi. Oke, ini mirip dengan broker lokal yang udah terregulasi di Bapepti. Ya, sama ya guys ya. Jadi, kalau broker lokal kan regulatornya memang Bapepti. Nah, kalau di Australia nama regulatornya itu ASIC dan TMGM itu udah mengantongi regulasi ASIC ini. Dan regulasi ASIC ini juga merupakan salah satu regulator tier pertama ya, ataupun regulator yang paling ketat di dunia ya. Sejajar dengan NFA dari Amerika dan juga FCA yang dari Inggris. Oke? Nah, itu sekilas dari WikiFX ya. Jadi kalau di sini kita bisa melihat 7,5 itu dari mana? Ya, 7,5 itu dari ini ya. Jadi dari risk controlnya itu mereka 0, bisnisnya itu 8,21. Kemudian untuk regulasi mereka itu 8,19 ya. Lisensi mereka 8,24 dan software mereka itu cukup bagus ya. Skornya itu 9,99. Nah, dari total 5 indeks ini digabungkan ya, maka WikiFX itu memberikan mereka itu skor 7,5 ya guys ya. Oke. Nah, itu untuk skor yang mereka dapatkan dari WikiFX. Nah, kemudian ya, Bang, apakah broker TMGM ini itu cocok digunakan oleh orang Indonesia? Nah, jawabannya cocok ya guys ya. Karena di sini teman-teman bisa lihat mereka itu udah support bahasa Indonesia. Artinya, kalau teman-teman menggunakan broker ini, nanti kalian akan mudah ya konsultasi ketika kalian ada masalah. Dan ketika teman-teman deposit ya, misal teman-teman udah buat akun ya, lalu kalian deposit. Nah, nanti teman-teman akan dihubungi sama account manager kalian masing-masing. Jadi, ketika teman-teman nanti ada kendala ketika trading di broker ini, ya kalian nggak perlu menggunakan live chat mereka lagi. Ya, kalian tinggal konsultasi aja dengan account manager mereka yang udah menghubungi kalian lewat WhatsApp. Ya, jadi ATM Game ini itu salah satu broker forex yang memang menyediakan account manager ya, mirip dengan broker lokal, ya guys ya. Oke. Itu ya. Kemudian untuk jenis-jenis akun. Nah, di sini ya kalau kita lihat di website mereka, nah untuk ngecek jenis-jenis akunnya, kita bisa klik di bagian perdagangan CFD, lalu kita klik di bagian menu akun perdagangan. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman akun perdagangan ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mereka itu punya dua akun perdagangan ya, yaitu ada akun Edgy dan juga ada akun klasik ya. Untuk akun Edgy ini itu kayak akun raw-nya, sedangkan akun klasik ini itu kayak akun standar mereka. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk split dari kedua akun ini itu udah ditentukan ya. Misal kalau teman-teman pakai akun klasik, di sini mereka ngeklaimnya itu split mereka mulai dari 1 pips. Sedangkan kalau untuk akun Edgy mereka klaim mulai dari 0 pip. Oke, di sini saya juga udah punya datanya ya. Kita udah sempat screenshot kedua split dari kedua akun mereka ini. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari akun klasik mereka, di mana untuk akun klasik mereka sendiri tadi kan mereka klaim mulai dari 1 pip ya. Nah, di sini ya kita bisa lihat rata-rata memang split mereka itu mulai dari 1 pip ya, ataupun 10 poin. Contoh Euro USD, di sini splitnya itu 9 poin, bahkan kurang dari 10 poin ya. Kemudian GU ini 12 poin ataupun 1,2 pip.
lalu USD CHF 1,3 pips ya. Lalu untuk UJ ini agak tinggi ya, yaitu di 2 pip. Ini 1,2 pip, 1 pip, 1,2, 1,7, 2,2 pip, dan ini 1,4 pip. Nah, artinya ya, apa yang mereka katakan di website mereka ya, dengan faktanya itu sesuai ya, bahwasannya spread mereka itu dimulai dari angka 1 pip. Nah, bagaimana dengan akun Edgy? Nah, untuk akun Edgy, di sini mereka juga ngeklaim bahwasannya akun Edgy mereka ini spreadnya mulai dari 0. Dan begitu kita lihat di sini memang ada pair yang mulai dari 0 ya, kayak Euro USD. Kemudian Audi USD ini juga ini floating ya. Mungkin aja ini mulai dari 0, kemudian USD CAD ini 2 poin, 3 poin, 3 poin, 3 poin ya. Paling di perak dan juga emas yang agak sedikit floating besar, yaitu di 11 dan juga di 14 poin. Oke, udah dapat gambaran ya bagaimana spread dari kedua akun yang ada di broker TMGM ini. Nah, kemudian ya lebih detailnya kita bisa lihat di bagian bawahnya. Nah, kenapa sih di akun Edgy mereka ini spreadnya lebih murah daripada di akun klasik? Karena memang ada yang namanya tambahan ya, ataupun biaya tambahan yang harus kita keluarkan ketika kita ingin trading menggunakan broker Edgy ini. Nah, di sini itu ada yang namanya fee ya. Berapa fee-nya? Ya, kalau teman-teman trading menggunakan akun Edgy mereka, maka fee-nya itu kalau kalian trading di pasangan mata uang adalah sebesar $7. Ya, ini hitungannya per lot ya. Kemudian kalau logam mulia itu $5 ya, dan untuk keseluruhan itu $7 per putaran penuh. Artinya ya, setiap teman-teman open posisi satu lot, maka kalian akan dikenakan komisi tambahan sebesar $7. Ya, ini perhitungan simpelnya aja ya. Kalau satu lot berarti $7 biaya tambahannya. Kalau 0,1 lot berarti $0,7. Kalau 0,01 lot berarti ya $0,07 ya. Nah, ini merupakan biaya tambahan ketika kalian udah close posisi kalian. Oke? Jadi misal teman-teman open satu lot dan kalian profit $100. Nah, maka profit kalian itu akan dipotong dengan $7 ini. Sama dengan profit kalian itu sekitar $93. Nah, bagaimana kalau loss ya? Kalau loss berarti loss kalian akan ditambah dengan fee ini ya. Jadi fee ini dikenakan kepada kalian baik kalian profit maupun kalian loss. Oke, jadi kalau misalnya kalian loss 100 berarti ditambah dengan 7 berarti total loss kalian itu adalah $107. Oke, paham ya? Nah, sementara untuk akun klasik itu tanpa komisi ataupun tanpa fee. Jadi berapapun profit kalian, berapapun loss kalian, nah itu adalah keuntungan ataupun kerugian kalian. Oke, dapat ya perbedaan antara akun klasik mereka dengan akun Edgy mereka. Dan kemudian di bawahnya di sini juga ada setoran minimal. Nah, untuk kedua akun mereka ini sama-sama minimalnya adalah $50 ya. Lalu untuk ukuran lot maksimalnya sama-sama 0,01 dan di sini kita bisa menggunakan leverage yang cukup lah ya kalau kata saya ya. Yaitu di angka 1:1000 guys ya. Jadi 1:1000 di sini kalau menurut saya pribadi itu adalah angka leverage yang cukup karena ya sebenarnya kalau saya pribadi 1:500 aja itu udah lebih ya. Apalagi ini dikasih 1:1000 ya, menurut saya ini udah sangat cukup. Nah, kemudian di sini juga ada pendanaan ya. Pendanaannya itu gratis, lalu jenis eksekusinya, lalu kita di sini juga bisa menggunakan robot ya dan ada free swap-nya dan kita bisa hedging ya di akun mereka ini. Oke, udah jelas ya. Ini merupakan ketentuan ya ataupun jenis-jenis akun yang ada di broker TMGM ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, "Bang, kira-kira dari kedua akun ini mana yang Abang rekomendasi?" Nah, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka dengan akun yang klasik ya, yang tanpa komisi. Ya, saya nggak masalah dengan split karena memang ya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman ya bermasalah dengan split yang besar ya, berarti kalian bisa pilih akun mereka yang edgy ya. Oke? Nah, kemudian ya muncul pertanyaan, "Bang, kira-kira kalau saya trading menggunakan akun TMGM ini ya, itu withdraw-nya itu cepat atau enggak?" Nah, ini pasti banyak juga yang nanya. Nah, jadi ya untuk durasi withdraw di broker TMGM ini itu saya lupa ya berapa lama ya guys ya. Tapi intinya videonya udah pernah saya buat di channel YouTube saya. Kalian tinggal cari aja playlist tentang broker TMGM ya. Di situ saya udah buat video cara withdraw di broker TMGM dan di situ juga udah saya bahas berapa lama withdrawnya. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton aja video tersebut. Oke? Nah, kemudian ya, di sini kita bisa melihat juga berbagai macam informasi ya. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman mau lihat produk perdagangannya, nah seperti ini ya. Kita bisa trading falas ya. Kemudian saham ya, logam mulia, ada energi juga ya. Lalu kita bisa juga trading kripto ya, indeks ya.
kemudian ada dividen ini juga ya, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali instrumen investasi yang bisa kita perdagangkan di TMGM ini. Dan kalau kita lihat di platform perdagangan ya, mereka itu juga bisa ditradingkan di MetaTrader 5 ya, MT4, kemudian TMGM app-nya langsung, lalu juga bisa di perangkat trading ya. Jadi untuk dari segi platform trading ya, ini mereka udah cukup lengkap. Kemudian di sampingnya juga ada hadiah ya. Jadi hadiah ini itu kayak misalnya teman-teman itu udah trading berapa lot gitu ya. Nah, kalian akan dapat poin. Nah, poinnya itu bisa kalian tukarkan dengan hadiah-hadiah yang udah disediakan sama broker TMGM ini. Ya, jadi ini kayak mirip-mirip dengan broker-broker lokal ya. Atau kalau broker luar itu yang punya hadiah kayak gini itu kayak broker OctaFX. Nah, jadi hadiah-hadiahnya seperti ini ya. Jadi kalian nanti kan begitu kalian trading bisa berapa lot kan, kalian dapat poin tuh. Nah, poin-poin tersebut bisa kalian tukarkan dengan misalnya iPad ya, ataupun teman-teman pengen MacBook, ataupun pengen uang bisa, ataupun pengen AirPod, pengen iPhone, bebas ya. Jadi poin yang kalian dapatkan itu bisa kalian tukarkan dengan berbagai macam hadiah yang disediakan di broker TMGM ini. Kemudian di sini juga ada analisis. Nah, ini kayak biasa ya. Kalau teman-teman pengen mempelajari berita-berita ya bisa menggunakan analisis ini. Kemudian di sini ada partnership ya. Ini kalau misalnya teman-teman ingin mempromosikan broker TMGM ini juga bisa ya bergabung menjadi partnership. Nah, lalu di sini juga ada TMGM. Nah, ini untuk acara-acara sponsor mereka dan ini nggak terlalu penting ya guys ya. Oke, udah jelas ya, itu merupakan fitur-fitur yang ada di website mereka. Dan selanjutnya mungkin kita akan sedikit mengintip ya bagaimana sih tampilan halaman client area dari broker TMGM ini ya. Jadi untuk halaman client areanya itu seperti ini, di mana teman-teman itu, nah ini ya yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau teman-teman itu udah trading, maka nanti kalian akan mendapatkan poin di sini ya. Dan poinnya itu bisa kalian tukarkan ya dengan hadiah-hadiah yang saya jelaskan tadi. Dan ya, kalau teman-teman lihat di sini untuk tampilannya itu cukup bagus ya, cukup modern. Pemilihan warna yang mereka gunakan juga cukup bagus. Dan di sini untuk metode deposit ya, ataupun menu withdrawalnya ya. Kemudian di bawahnya ini ada menu trading toolsnya ya. Ini kayak menu-menu yang bisa kalian gunakan kalau teman-teman itu pengen trading langsung ya menggunakan web mereka ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai akun MetaTrader gitu ya, kalian pengen trading langsung, nah bisa menggunakan fitur trading tools ini ya. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya tampilannya seperti ini ya. Dan untuk metode depositnya di sini waktu kemarin saya deposit nggak ada masalah ya. Untuk metode depositnya itu lengkap ya. Ada Asia Instant Pay, kemudian ada Bank Wire Global, ada bisa pakai USDT juga ya. Seingat saya kemarin kita deposit menggunakan Asia Instant Pay atau yang si internet banking aja ya. Kalau misalnya teman-teman ragu, ya kalian bisa coba buka aja playlist TMGM. Kalian bisa lihat aja di situ video waktu saya deposit ya. Karena udah saya buatkan videonya. Oke? Saya rasa udah cukup jelas ya pembahasan kita tentang broker TMGM ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.